Jadi ada aturan yang bikin Intan itu geleng-geleng kepala. Aturan bayar royalti lagu apabila penggunaannya untuk komersial. Kementerian Hukum Kemenkum Kantor Wilayah Jabar memastikan royalti musik sepenuhnya diberikan kepada pencipta karya. Bukan untuk negara, untuk pencipta karyanya ya guys ya. Pemilik Skala Cafe mikir, wes nggak usah lagu-lagu ndak apa-apa, diganti suara burung. Lah kok ternyata kena royalti juga. Burung kan nggak butuh duit. Lah terus ini logikanya kayak gimana? Intan, Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Karman. Sehat dan semangat selalu ya Intan. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa kirim message yang mana message-nya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Jadi ceritanya gini, bulan Juli kemarin Mi Gacoan itu tersandung masalah royalti. Gara-gara Mi Gacoan itu nggak bayar royalti lagu di berbagai outlet mereka. Beritanya ini rame, heboh, gempar. Karena kita sebagai orang awam nih ya, untuk lagu Spotify ada yang berlangganan, ada yang enggak, iya kan? Kalau enggak berlangganan pun itu kan ada iklannya. Kita mau nggak mau harus dengerin iklan. Berarti sudah ada yang bayar Spotify dong. Apalagi kalau kita berlangganan, kita jelas-jelas ngebayar ke Spotify. Sehingga royalti-royaltian kayak gini ya kita kira nih ya sebagai orang awam itu sudah urusannya Spotify. Kasusnya Mi Gacoan ini gempar sampai akhirnya Mi Gacoan itu membayar royalti sebesar 2,2 M dan itu cuman berlaku sampai Desember 2025, sedangkan sekarang sudah bulan Agustus, jadi 4 bulan lagi kelar ya. Kalau aku jadi bosnya Mi Gacoan tahun depan nggak usah pasang musik. Kalau aku loh ya, pemerintah bilang ini aturan lama. Aturannya itu sejak ini loh, sejak tahun 2014. Ini tentang hak cipta, ada juga tentang pengelolaan royalti lagu, itu ada di sini. Tapi ya elah, UU itu seabrek itu, orang awam apa ngerti UU ini? Apakah UU ini sudah disosialisasikan? Apakah kafe-kafe sebelum ditagih royalti itu sudah diperingati sebelumnya? Itu yang jadi pertanyaan. Karena kalau Intan lihat curhat-curhatnya para pemilik kafe di X lah, di YouTube lah, mereka meskipun pemilik kafe nih ya, mereka nggak ngerti loh masalah ini. Menurut Kompas, tujuan UU ini mulia untuk melindungi pencipta lagu dan produser lagu. Kementerian Hukum Kemenkum Kantor Wilayah Jabar memastikan royalti masuk sepenuhnya diberikan kepada para pencipta karya. Dan ini bukan pajak ya atau pemasukan untuk negara, bukan buat negara. Ini tak perjelas di sini, bukan buat negara. Jadi ini buat pencipta lagu. Kalau kita masang royalti, kalau kita masang lagu di tempat usaha, yang dirugikan adalah pencipta lagu. Sehingga berbondong-bondong kafe itu pada nyetel lagu-lagu internasional. Karena mereka mikirnya nih ya, yang pertama pencipta lagu internasional itu nggak mungkin ngiler lah sama royaltinya Indonesia kayak gini. Itu yang pertama. Yang kedua, kan royalti untuk mencipta lagu. Kalau lagu internasional, masa sih pemerintah itu bakal susah-susah menghubungi pencipta lagu internasional, sedangkan di Indonesia sebegitu banyak pencipta lagu, itu aja kadang susah loh menghubunginya di Indonesia. Meskipun ada tulisannya ini diciptakan oleh siapa, masa sih bakal se-effort itu demi ngasih royalti ke pencipta lagu internasional? Logika kita kayak gitu, ya kan? Misal nih ya, misal masang lagunya Blackpink, mau menghubungi siapa? Mau menghubungi manajernya Blackpink. Halo, saya dari pemerintah Indonesia, saya mau ngasih royalti ke Blackpink. Sebaik itu negara kita, sebegitu berintegritas kayak gitu? Menurut Kompas, tujuan UU ini mulia untuk melindungi pencipta lagu dan produser lagu. Kementerian Hukum Kemenkum Kantor Wilayah Jabar memastikan royalti masuk sepenuhnya diberikan kepada para pencipta karya. Dan ini bukan pajak ya atau pemasukan untuk negara, bukan buat negara. Ini tak perjelas di sini, bukan buat negara. Jadi ini buat pencipta lagu.
Kalau kita masang royalti, kalau kita masang lagu di tempat usaha, yang dirugikan adalah pencipta lagu. Sehingga berbondong-bondong kafe itu pada nyetel lagu-lagu internasional. Karena mereka mikirnya nih ya, yang pertama pencipta lagu internasional itu nggak mungkin ngiler lah sama royaltinya Indonesia kayak gini. Itu yang pertama. Yang kedua, kan royalti untuk mencipta lagu. Kalau lagu internasional, masa sih pemerintah itu bakal susah-susah menghubungi pencipta lagu internasional, sedangkan di Indonesia sebegitu banyak pencipta lagu, itu aja kadang susah loh menghubunginya di Indonesia, meskipun ada tulisannya ini diciptakan oleh siapa. Masa sih bakal se-effort itu demi ngasih royalti ke pencipta lagu internasional? Logika kita kayak gitu, ya kan? Misal nih ya, misal masang lagunya Blackpink, mau menghubungi siapa? Mau menghubungi manajernya Blackpink. Halo, saya dari pemerintah Indonesia, saya mau ngasih royalti ke Blackpink. Sebaik itu negara kita, sebegitu berintegritas kayak gitu, kan kita nggak mikir sampai situ, iya kan? Ya yang paling aman lagunya Queen sama lagunya Eminem. Soalnya Intan tahu sendiri, Queen sama Eminem itu adalah dua orang yang pernah gembor-gembor lagunya itu boleh dinyanyikan siapa saja, boleh di remix siapa saja, dinyanyikan orang aja boleh, apalagi di setel di kafe, ya kan? Lagi pula kalau royalti untuk pencipta lagu, kita tahu banget lagunya Queen itu kebanyakan diciptakan oleh Freddie Mercury yang sudah almarhum. Lah terus gimana bayar royaltinya? Pakai duit kertas yang dibakar? Atau pemerintah itu mau susah payah menghubungi keluarganya Freddie Mercury? Freddie Mercury pasti nggak punya anak, mau menghubungi siapa terusan? Oke lah, positive thinking, andai kata iya pun pemerintah kita kan jujur dan bekerja keras, iya kan, mau repot-repot kayak gitu. Dia mau ngontakin satu persatu. Gimana dengan P. Diddy yang di penjara? Kalau kita nyetelnya lagu P. Diddy, apa pemerintah itu mau menghubungi kepolisiannya P. Diddy untuk ngasih royalti ke P. Diddy? Ternyata masang lagu internasional pun bayar royalti. Pemerintah kita memang hatinya mulia, dia mau ngasih royalti ke pencipta lagu seluruh dunia. Oke, pemilik kafe, resto ngalahin lagi. Karena ternyata kena royalti, pakai lagu, akhirnya pakai suara burung. Burung kan nggak butuh duit, masa suruh bayar royalti? Iya, akhirnya suara burung pun kena royalti. Menurut Deddy Kurniadi dari LMKM, LMKM itu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Burung itu ada yang mengkompos sehingga enak didengar, ada komposernya, ada yang mengaransemen. Ini royalti buat si komposer rekaman. Nah lo gimana coba cari komposernya burung? Orang komposernya burung tuh nggak pernah nulisin diciptakan oleh siapa. Siapapun bisa ngaku itu komposer suara burung buat ngedapetin royalti. Kalau emang royaltinya itu nyampe. Deddy bilang bahwa rakyat itu terlalu berlebihan. Siapa orang yang nggak pengen penciptanya sejahtera? Dia bilang kayak gitu. Bahkan LMKM itu berani loh ngasih laporan transparan royalti dikasih ke burung. Nah loh, soalnya guys, ini konteksnya itu sudah melebar ke mana-mana ya. Lagu sama suara burung itu hal yang berbeda. Sedangkan LMKM itu mestinya ngurusin lagu doang. Kalau misalkan suara burung juga dipermasalahkan, berita apakah juga dipermasalahkan? Gimana kalau ada restoran majang berita? Apakah restoran itu harus bayar royalti kepada pemilik siaran berita tersebut? Misal ada orang yang masang podcastnya Intan, yang mengasal videonya Intan di restoran. Apakah Intan bakal dapat royalti? Sehingga konsepnya ini jadi abu-abu. Mestinya lagu ya lagu, nggak ngurusin yang lain. Ketua LMKM Dharma Oratmangun pun bilang, guys, nggak usah ngakal-ngakalin kayak gitu. Tarif royalti kita itu paling rendah di dunia. Ya bayarlah. Lah, seberapa rendah sih tarif royalti untuk pemilik kafe atau resto? Royalti lagu berbeda-beda tergantung tempat dan dipakainya itu kayak gimana. Ini sudah tercantum di sini. Jadi buat konser, buat bioskop, buat seminar, buat nada tunggu sampai transportasi umum, tarifnya itu semuanya ada, tapi beda-beda. Yang tak bahas di sini adalah tarif untuk kafe dan resto ya guys ya.
Yang mana tarif untuk kafe dan resto 60.000 per kursi per tahun untuk penciptanya dan 60.000 per kursi per tahun untuk produsernya. Jadi royalti untuk kafe dan restoran adalah 120.000 per kursi per tahun. Intan nggak tahu ya, Intan ini nggak pernah bisnis kafe, Intan nggak pernah bisnis restoran, Intan nggak tahu apakah ini termasuk murah atau enggak. Mungkin teman-teman yang punya kafe atau restoran bisa komen, teman-teman punya berapa banyak kursi. Nah lo gimana coba cari komposernya burung? Intan biasanya kalau ngupas hal-hal tentang Indonesia itu nggak tak kasih subtitle karena memang untuk orang Indonesia. Ini sampai tak kasih subtitle. Siapa tahu ada teman-teman di luar negeri, ya minimal Malaysia lah, soalnya yang nonton videonya Intan di Malaysia itu nomor 2 setelah Indonesia. Mungkin ada yang pemilik kafe atau resto yang mau nanggepin di negara mereka apakah juga ditagih royalti musik-musikan kayak gini. Soalnya menurut Intan nih ya, menurut pandangannya Intan, yang bikin lagu pun, pencipta lagu pun bakal berterima kasih loh kalau lagunya ini dipasang di kafe atau resto-resto. Karena ini mempopulerkan lagu mereka. Contohnya ya, ada satu penyanyi, Suara Jiwa. Ada lagunya, judulnya itu Menari Tanpa Lagu. Intan itu nggak tahu Suara Jiwa ini siapa. Terus sering kedengeran di kafe, di resto, di kafe, di resto. Sampai pada suatu titik, Intan ini pengen tahu, ini lagu apa? Yang nyanyi siapa supaya bisa tak dengerin bolak-balik di Spotify. Teman-teman pernah ada yang merasakan seperti ini? Berarti mereka kafe dan restoran itu sebenarnya itu membantu loh, membantu pencipta lagu loh. Sehingga pasti kalau kafe-kafe pada muter lagu barat semua, lagu Indonesia bakal susah dikenal. Terus Ahmad Dhani gebrakan, ya kan? Dia woro-woro bahwa lagunya boleh disetel di kafe atau restoran gratis tanpa harus bayar royalti ke dia. Nah, berarti kalau penciptanya ngizinin, boleh kan? Ya, mestinya boleh ya, karena memang dari awal statementnya royalti ini untuk pencipta dan produser lagu. Berarti nyetel lagunya Queen juga boleh kan? Karena bebas loh lagunya Queen ini. Intan pernah sempet ngefans banget sama Freddie Mercury sejak ada film namanya Bohemian Rhapsody tahun 2018. Intan jadi ngefans banget karena ngefans, jadi tak kepoin dong tentang Freddie Mercury. Meskipun 2018 Freddie sudah meninggal, Intan pernah ngedapetin satu statementnya Freddie Mercury bahwa lagunya itu bebas untuk dinyanyikan ulang siapapun, bebas untuk di-remake. Lah wong dinyanyikan aja boleh, apalagi disetel di kafe yang jelas-jelas pakai suaranya dia. Ulah Ahmad Dhani ini ngebikin efek domino yang gak main-main. Para musisi-musisi Indonesia pada berbondong-bondong menyuarakan lagu saya bebas royalti, silakan dipakai di semua kafe dan restoran. Nah lo, musisi Indonesia aja nggak ngiler loh sama royalti kafe. Masa iya sekelas Blackpink itu ngarep recehan dari kafe-kafe Indonesia? Masa Jennie Blackpink itu lagi konser Coachella nih ya? Tahu konser Coachella kan guys? Itu konser nomor 1 di dunia, yang mana nggak semua penyanyi itu bisa konser di sana. Masa saat setelah konser Coachella, Jennie Blackpink itu bakal ngedatengin manajernya. Dia bilang, bro, royalti dari kafe Bekasi sudah masuk belum? Gosip ini nggak berhenti di warung kopi, sampai ke MK guys. Masalah konstitusi jadi kayak masalah yang serius banget, iya kan? Intan juga mau kasih tunjuk nih, ada salah satu resto yang selain PPN dan service charge ngasih tambahan royalti charge di bill. Udah ada loh fenomena kayak gini. Wah, kalau gini caranya sebelum masuk ke resto, Intan tanya dulu deh sama pemilik restonya. Ini selain kena service charge sama PPN, kena biaya apa lagi? Soalnya kalau kayak gini kan jatuhnya jadi jebakan Batman ya buat konsumen. Ya, Intan saranin ya buat teman-teman yang punya kafe atau restoran. Kalau kasusnya kayak gini lebih baik ya nggak usah pasang lagu. Soalnya kita kalau ke restoran, kalau ke kafe-kafe itu pengennya itu ngobrol sama makan. Wes kita fokusnya ke situ. Waduh, wes lagu itu nomor sekian. Bagi Intan nih ya, malah Intan nggak pernah loh ada kafe sepi minta disetelkan lagu, nggak pernah kayak gitu. Kecuali ya lagu ulang tahun. Kalau ada yang ulang tahun, udah cuman itu doang, nggak pernah request lagu aneh-aneh. Lah kalau tiba-tiba Intan disodorin nota kayak gini ya tak buat rame ini beneran. Mungkin teman-teman juga bisa komen ya, apakah teman-teman itu merasa kalau misalkan makan di resto atau kafe
nggak ada lagu itu masalah buat teman-teman, silakan komen di bawah supaya ya kita nggak dicas biaya royalti kayak gini. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.